sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kita hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Telah hadir bersama kami di studio podcast hari ini yaitu Bapak Ismail Eskom MSI dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak Ismail, panggilannya apa nih? Ismail boleh, Ismail ya. Elmo juga boleh. Oke. Kabarnya gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan sharing ya atau ngobrol tentang inovasinya yang berjudul aplikasi Sumsel Awareness Investment atau SAI. Nah, ini apa ya yang dimaksud dengan aplikasi SAI ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak Mail apa nih yang dimaksud dengan Sumsel Awareness Investment ini? Saya ucapkan permintaan maaf, mungkin yang lebih pantas duduk di sini mungkin inisiatornya dari Sumsel Awareness Investment ini yaitu Bapak Lusapta Yuda Kurnia. Namun beliau mendelegasikan kepada saya karena secara umum, secara teknis memang saya yang melakukan inovasi ini. Nah, dengan inisiasi beliau, mungkin saya ceritakan dulu sejarahnya ya, Bu Ika ya. Sejarahnya awalnya itu pada tahun 2020 bulan September itu Bapak Yuda, panggilannya Pak Yuda itu dilantik di Dinas Penanaman Modal sebagai Kabid Perencanaan. Pada waktu itu saya kasih pengolahan data. Jadi pada saat waktu dia datang, beliau ngajak saya ngobrol. Kak, dia bilang kan gitu kan, Kak, gimana kita buat inovasi untuk Sumsel? Apa yang kira-kira yang bisa dari DPMPTSP ini? Saya bilang gini, Pak, kalau memang Bapak mau buat inovasi, Sumsel ini kaya akan potensi peluang investasi, tapi tidak terpublikasikan dengan baik. Itu mungkin masalah data dan ya informasi dari segala sektor. Jadi berangkat dari situ, kami mengadakan rapat dengan tim kecil di bidang kami untuk melakukan semacam ya kajian-kajian secara singkat untuk melakukan atau membuat sistem itu. Waktu itu belum disebut Sumsel Awareness Investment, masih potensi gitu, sistem potensi. Jadi intinya gini. Jadi sistem ini akan menampilkan potensi dan peluang investasi yang ada di Sumatera Selatan. Nah, karena memang saat ini belum ada yang benar-benar menampilkan potensi dan peluang investasi Sumatera Selatan. Jadi disitulah berangkat dari situ kita berangkat membuatnya. Dari situ kita langsung buatkan semacam kajian sedikit, kayak kerangka acuan gitu. Kita langsung diajukan ke Pak Gubernur waktu itu, Pak Gubernur dan setuju. Beliau sangat interest dan respon sangat positif. Jadi dianggarkanlah untuk tahun 2021. Nah, jadi dianggarkan di tahun 2021. Dari situ kita buatlah RKA-nya segala macam. Jadi di situ bisa langsung saya cerita ya, Bu Ika ya. Jadi di situ jadi tampillah nama Sumsel Awareness Investment. Jadi mungkin secara harfiah itu Sumsel yang peduli dengan investasi. Ya. Nah, jadi kita akan menampilkan potensi, peluang yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di sistem itu ada 3 komponen. Ada 3 komponen. Satu yaitu komponen hardware, yang kedua itu software, terus yang ketiga itu ada kajiannya. Jadi kajian untuk potensi. Jadi semacam kalau misalnya kita sebut di DPMPTSP atau BKPM itu semacam kayak iPro gitu. iPro itu investment
project ready to offer. Jadi Oke. benar-benar investasi yang siap ditawarkan. Oke. Jadi itu yang akan kita tampilkan di aplikasi Oke. SAI gitu. Jadi aplikasi ini intinya mempublikasikan apa yang menjadi peluang investasi ya yang di ada Sumatera Selatan Betul, gitu itu, ya. betul. Nah, berarti ini sejak diinisiasi sampai diimplementasikan itu dari 2021. 2021. Jadi saat ini sudah berjalan di kabupaten kota juga ya. Berarti pendataannya. Nah, gini saya ceritakan lagi ya. Jadi di 2001 kita develop programnya ya. Kita develop ininya, sistem informasinya, baik itu jadi secara simultan ya. Secara simultan maksudnya itu serempak. Jadi di situ kita buat softwarenya, situ buat hardwarenya, terus di situ buat kajiannya. Jadi saya bisa ceritakan kalau software mungkin semua tahu ya, aplikasi ya. Tapi aplikasi tanpa kita yang lebih inovasinya gini. Kalau software biasa sebenarnya. Nah, inovasi yang ada di sini sebenarnya hardwarenya. Hardwarenya itu ada kita buat 3 unit screen yang touch screen gitu, yang bentuk TV gitu ya. Nah, itu nanti ditempatkan di titik-titik kedatangan. Titik-titik kedatangan dari investor. Jadi sementara ini kita baru tempatkan di mall pelayanan publik. Kita rencana ke bandara, tapi kan itu kan butuh kerjasama. Jadi kita butuh MOU dengan Angkasa Pura. Nah, sekarang udah jalan, tapi belum terrealisasi. Jalan ya. Nah, jadi kalau misalnya Bu Ika lihat di terminal waiting room ya, di ruang tunggu, mungkin ada yang bentuk kayak meja gitu ya, touchscreen-nya bentuk kayak meja gitu. Nah, itu mungkin dari kita. Jadi memang ada beberapa komponen yang penting ya, yang langsung action gitu. Betul. Jadi siapapun yang datang ke Palembang melalui bandara ataupun datang ke mall pelayanan publik, utamanya investor kan, bisa langsung tahu nih bahwa ini yang menjadi potensi. Betul. Jadi apabila mau investasi bisa kan ya? Bisa. Karena di situ ada kajiannya, jadi dia bisa mengklik kajiannya. Hanya titik-titik ya? Iya, di titik itu. Jadi ada lagi satu inovasi yang mungkin agak lebih penting juga Bu, ini berbasis geospasial. Ya, jadi geospasial ini berbasis peta. Jadi real data ya? Data spasial. Jadi data spasial, titik koordinat. Tapi lebih penting lagi kan titik koordinat ini kita sandingkan dengan tata ruang. Jadi investasi yang kita tawarkan, kita sandingkan dengan tata ruang, apakah sesuai dengan pemanfaatan pola ruangnya. Kalau misalnya benar sesuai berarti bisa diberikan izinnya gitu. Untuk dampaknya setelah diimplementasikan ada nggak kira-kira? Maksudnya dampak negatif? Dampak positif. Dampak positif adanya. Jelas. Apakah udah ada investasi nih? Ya, kalau dampak positif pasti kita berharap dengan adanya alat ini investor kita lebih kerucut ke investor. Mereka dapat informasi yang lebih valid dan lebih akurat. Jadi mereka tidak ragu-ragu untuk menginvestasikan dana mereka ke Sumatera Selatan karena itulah yang kita harapkan. Udah ada nih investor yang masuk atau gimana? Kalau investasi tetap ada. Karena kita dalam posisi pandemi ya. Ya, jadi gini, ada yang kita tawarkan itu kan misalnya di Tanjung Carat gitu kan, Tanjung Carat. Itu kan sudah ada investasinya kan, sudah ada investasinya. Terus yang di kawasan industri Tanjung Inim. Nah, itu udah masuk juga ininya. Berarti itu termasuk sudah yang kita ada tawarkan. Ya? Iya. Nah, dari hambatannya sendiri pada saat kita mulai mencoba mengimplementasikan itu seperti apa tuh? Kalau hambatan pasti yang jelas pendanaan ya. Nah, karena anggaran pasti kita terbatas dengan efisiensi. Kita kita akui lah. Karena untuk membuat sistem yang komprehensif itu pasti butuh dana yang besar. Butuh dana besar. Terus data. Nah, data itu satu permasalahan yang mungkin sudah sekarang ini udah kayak gimana ya? Sudah bukan rahasia umum. Nah, untuk ngumpulin data itu kita sangat sulit. Kadang kita mau nembus ke kantor, nggak perlu kita sebutin kantor apa. Kita sudah kirim surat, kadang kita datang dia bingung suratnya disposisi kemana. Ya, itu salah satu kendala untuk pengumpulan data atau collecting data.
Oke. Gitu. Nah, untuk harapan ke depannya sendiri dari aplikasi ini apa nih kira-kira? Harapan kita ya, Mm-mm. harapan kita selaku DPMPTSP pasti ingin lebih membuat minat investasi ke Oke. Sumatera Selatan pasti lebih meningkat Oke. untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mm-mm. Ya. Karena kan yang dikerjakan DPMPTSP ini kayaknya sebenarnya abstrak ya. Nggak kelihatan kayak Bapenda yang benar-benar ngumpulin pendapatan daerah. Oke. Tapi kalau investasi itu kan kayaknya abstrak. Iya. Tapi kalau secara makro, ekonomi makro kan kelihatan bahwa Kelihatan. pertumbuhan ekonomi meningkat, Iya. gitu kan. Baik. Gitu. Nah, terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah atas adanya inovasi Inovasi ini, ini. silakan. Baik, untuk sahabat inovasi ya, Iya. sahabat inovasi ya, Iya. sahabat inovasi yang ada di seluruh Nusantara atau di seluruh Sumatera Selatan atau di rumah, ya, saya selaku mungkin termasuk salah satu inovator di samping ada satu Pak Yuda mengucapkan mungkin jangan pernah menyerah untuk membuat inovasi. Jangan pernah takut dan ragu untuk membuat inovasi. Karena kita tidak pernah tahu yang kita buat itu mungkin bermanfaat bagi orang lain. Mungkin saya juga mengucapkan terima kasih utamanya kepada Allah SWT, kepada Bapak Gubernur yang telah merespon dan sangat memberi dukungan dan motivasi yang sangat kuat kepada kami DPMPTSP untuk melakukan inovasi ini. Juga kepada Ibu Kadis kami, Ibu Megaria, kepada Bapak Sekretaris, Pak Yuda, dan seluruh kabit yang ada di DPMPTSP, dan juga stakeholder yang lain, mungkin Bapeda, PUBMTR, terus mungkin ada BPS karena data kan. Kami ucapkan semuanya itu terima kasih yang sangat banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail atas waktu dan sharingnya ya. Sama-sama Kalau Ika. kita ngobrolin tentang investasi ini bisa nggak selesai ya. Nah itu, Nanti karena Ika kan pernah di jadi DPMPTSP. menarik sekali karena Iya, ini berkaitan dengan investor, Iya, investasi yang akan masuk ke Provinsi Siap, Sumatera siap. Selatan ya. Sementara ini kan kita berbicaranya kadang software. Iya, Nah, itu kali makanya. ini kita berbicara dalam bentuk utuh yang hardware gitu ya, dan Hardware. kajiannya juga Iya, ya. kajian juga. Baik, terima kasih. Kita mudah-mudahan harapan kedepannya bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Amin, amin. Mungkin kita amin. undang lagi untuk ngobrol lagi tentang ini. Siap, Ika. Baik, sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini, mungkin dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.